Oke, halo semua. Masih di seri TABK menggunakan SQL. Materi selanjutnya adalah mengenai kondisional, yaitu kita menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kita membuat kolom baru berdasarkan kondisi tertentu gitu. Mirip semacam ketika kita menggunakan fungsi if di Excel, seperti itu. Oke, langsung ke contoh praktiknya. Nah, di video sebelumnya kita sempat ada case yaitu adanya jurnal transaksi principal accounting yang dicatat menggunakan akun yang tidak terdapat dalam bagian akun standar. Nah, kita disuruh membuat kesimpulannya. Kesimpulan di sini maksudnya adalah kita buat kolom baru nih, kolom baru untuk menyajikan semacam kesimpulan gitu. Kalau misalnya dia akunnya itu tidak terdapat dalam bagian akun standar, maka kita kasih keterangan bahwa jurnal A memiliki akun dengan kode XXXX yang tidak ada di bagian akun standar. Jadi itu kita masukkan kolom baru, isinya kolom kesimpulan. Oke, kita ke DBMS kita. Nah, ini kan tadi script yang kita sempat buat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini masih beda ya, karena sempat dimodifikasi untuk menjelaskan mengenai review. Oke, script yang sebelumnya itu seperti ini. Ini ya, jadi kita pilih seluruh kolom dari dari tabel jurnal 2019 di database Principal Accounting yang kita kasih nama alias J. Kita left join dengan tabel bagian akun di database Principal Accounting yang kita kasih nama alias BA. Untuk menjoinnya kita gunakan key kode akun yang ada di tabel jurnal 2019 dan kolom kode yang ada di tabel bagian akun. Dengan kondisi dengan kondisi untuk memfilter yaitu nama akunnya null karena dia nggak ada pasangannya di jurnal itu, dia nggak ada pasangannya dengan bagian akunnya, sehingga nama akunnya secara otomatis null. Penyebaran script dasarnya dulu ya untuk memastikan ini benar. Oke, seperti ini. Tadi kan kita ketemu dua ayat jurnal yang nama akunnya kosong. Nama akunnya null. Nah, kita ingin bikin kolom baru yang isinya itu adalah kesimpulan. Menggunakan kondisional di SQL. Bagaimana caranya? Kondisional bisa kita buat menggunakan sintaks yaitu case. Seperti ini. Case itu kalau di Excel seperti if. Nah, kemudian kondisinya kita tentukan di sintaks selanjutnya yaitu when. Seperti case when atau ketika apa? Ketika nama underscore akun is null, maka itu then kita buat kesimpulannya adalah kode akun tidak terdapat di bagian akun. Seperti itu. Jadi kalau kita menemukan nama akunnya itu null, maka kita buat kesimpulannya kode akun tidak terdapat di bagian akun. Kalau enggak, yaitu else. Jadi jika nama akunnya null, kita buat kesimpulan seperti ini kan. Tapi kalau enggak, atau nama akunnya itu ketemu di bagian akun, maka kita buat kesimpulannya bukan anomali. Kalau sudah kita tentukan semua kondisi-kondisinya, maka kita tutup dengan sintaks and. Jadi dibuka dengan sintaks case, dan kita tutup dengan sintaks and. Lalu kita beri nama kolomnya S kesimpulan. Jadi kita buat kolom baru kesimpulan yang isinya adalah ini. Kalau dia ada record yang nama akunnya itu null, maka dia
kesimpulannya adalah kode akun tidak terdapat di bagian akun. Kalau enggak, maka dia bukan anomali. Penyebaran skripnya. Nah, udah jadi kesimpulannya. Kode akun tidak terdapat di bagian akun. Oke, simpel ya. Nah, coba sekarang kita mau modifikasi dikit kesimpulannya. Kita ingin menyebutkan nama nomor buktinya dan kode akun yang nggak ada di bagian akun itu kode akunnya berapa sih? Jadi biar kesimpulannya itu apa ya, langsung bisa diketahui gitu, langsung jelas gitu. Kita pakai lihat ke samping dulu nomor bukti sekian, kode akun sekian. Jadi kita biar bisa langsung menghasilkan nomor buktinya dan kode akunnya ketemu itu berapa sih di kesimpulannya. Oke, kalau kita mau menggabungkan teks di SQL itu kita menggunakan sintaks yang namanya concat. Ini kita kurung teks yang mau kita gabungkan. Istilah concat itu kita buat tanda kurung yang mana di dalamnya itu adalah teks-teks yang ingin kita gabungkan. Oke, kita ketik dulu nomor bukti. Nah, nomor bukti berapa gitu kan yang mau kita tampilkan, koma apa? Buktinya berarti kan ada di nomor underscore bukti yang ini, koma nah kita ketik lagi memiliki kode akun berapa gitu kan, kode akun sekian gitu kan yang tidak terdapat di bagian akun. Seperti ini kalimatnya. Nomor bukti apa X misalnya memiliki kode akun Y misalnya gitu yang tidak terdapat di bagian akun. Kesimpulannya ini seperti itu. Jadi nanti dia ngambil nih isinya kolom nomor bukti itu berapa sih, berapa yang nggak ada, yang kode akunnya itu nggak ketemu, termasuk juga kode akunnya yang ketemu itu kode akun berapa. Persebaran skripnya. Ya, seperti ini. Nah, ini contohnya. Nomor bukti JV0026 memiliki kode akun 11112 yang tidak terdapat di bagian akun. Yang temuan berikutnya, nomor bukti JW0146 memiliki kode akun 62090 yang tidak terdapat di bagian akun. Seperti itu. Oke, saya rasa sih sudah cukup kalau untuk yang membuat kesimpulan seperti dimaksud dalam soal tadi. Ya, seperti ini sintaksnya, sama seperti yang kita sudah buat tadi. Oke, key takeaways untuk kondisional juga seperti ini. Jadi, untuk membuat kolom baru berdasarkan kondisi tertentu itu kita menggunakan sintaks yang namanya case. Nah, masing-masing kondisi itu kita tentukan berdasarkan, kita tentukan rumusan logikanya menggunakan sintaks when. Jika, terus kemudian then. Sampai terakhir nanti kita ketemu yang namanya else. Else itu kondisi terakhir yang enggak terdapat di kondisi-kondisi sebelumnya. Nilai kondisi tersebut jika benar itu ditentukan dengan sintaks then. Jadi seperti tadi kita jika atau when kondisinya apa gitu, maka atau then kita tentukan nilai dari kolomnya itu nanti akan seperti apa. Nah, nanti kalau sudah selesai kita rumuskan kondisi-kondisinya di beberapa when tadi itu, kita tutup dengan sintaks and. Gitu. Ilustrasinya kayak gini. Ini ilustrasinya case. Case ketika when benda sama dengan buah, maka kesimpulannya adalah dia bisa dimakan. Else when atau jika bukan buah,
Tapi kita lihat lagi, kita evaluasi lagi. Tapi ketika benda itu sama dengan sayur, maka kesimpulannya bisa dimakan. Kalau enggak lagi, else, ketika, when, benda itu adalah perkakas, maka then kesimpulannya adalah tidak bisa dimakan. Kalau dia bukan buah, bukan sayur, dan bukan perkakas, kesimpulannya apa? Else, atau kalau nggak termasuk di ketiga kondisi ini, bukan buah, bukan sayur, bukan perkakas, else, maka kesimpulannya tanya ibu dulu, bisa dimakan atau enggak. Kondisional itu kesimpulan sebagai bisa dimakan tidak. Seperti itu ya. Kira-kira gambaran fungsi kondisional di SQL. Oke, kita ikut berikutnya adalah mengenai concat. Concat itu adalah sintaks yang kita gunakan untuk menyambungkan beberapa teks menjadi satu. Ya tentu saja karena yang kita gabungkan adalah teks, nanti juga output dari sintaks concat itu memiliki tipe teks. Seperti itu. Ya, itu saja untuk kondisional. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.